Kenapa mereka marah? Karena selama ini ternyata mereka telah menikmati satu privilege, kemuliaan di atas umat Islam di Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan, mereka merasa mulia dan tiba-tiba ada yang mengkritisi. Tentunya mereka merasa akan kehilangan kemuliaan, bahkan akan kehilangan pendapatan secara ekonomi. Oke, sahabat santri dimanapun Anda berada ya, kali ini kita akan mendengarkan Bang Haji Rhoma Irama ya, yang akan membeberkan tentang kelakuan ya oknum-oknum Habib Alawi yang mungkin ya sedikit meresahkan. Dalam video ini Bang Haji Rhoma menjelaskan bahwa kenyamanan yang mereka miliki itu terusik ketika ada kelompok ya yang ingin membatalkan nasabnya, yaitu kelompoknya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Secara garis bawah ya, memang mereka ini selalu dikasih keistimewaan. Hanya di Indonesia Habib Alawi ini diistimewakan. Kalau di lain negara pasti dianggap biasa saja ya, karena mungkin orang-orang kita itu dulu tawaduk kepada para kiai-kiai yang menganggap mereka ini sebagai dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak bareng-bareng ya, apa yang akan disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Kali ini akan membuka tabir ya, membuka tabir rahasia, akan membongkar keistimewaan, keenakan ya, biar tidak dininabobokkan tiap hari ya, biar tidak disanjung-sanjung tiap hari ya, katanya sih ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma dalam video ini akan membuat kita terkejut, akan membuat kita sadar, mungkin khususnya buat para mukhibin ya, yang selama ini selalu mendewa-dewakan ya, dan menganggap mereka ini sebagai kelompok yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Bagaimana? Mari kita simak bareng-bareng video selanjutnya. Tetapi sebelum kita lanjut ya, buat Anda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga diaktifkan, biar setiap channel ini upload video terbaru, Andalah orang pertama yang mendapat notifikasinya. Bagaimana kelanjutannya? Mari disimak bareng-bareng sampai selesai. Jangan di skip-skip, biar kalau ada sesuatu yang penting ya dari apa yang akan disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, itu kita tahu kelemahan dan apa ya. Langsung saja disimak bareng-bareng. Ini dia videonya, silakan. Kenapa mereka marah? Karena selama ini ternyata mereka telah menikmati satu privilege, kemuliaan di atas umat Islam di Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan, mereka merasa mulia dan tiba-tiba ada yang mengkritisi. Tentunya mereka merasa akan kehilangan kemuliaan, bahkan akan kehilangan pendapatan secara ekonomi. Marah. Kalau mereka berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepada aku. Seandainya teman-teman kita dari Ba'alawi ini berorientasi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan punya tendensi-tendensi lain di dalam beragama, pasti marah mereka itu akan teredam. Jangan-jangan nih saudara kita Kiai Haji Maduddin benar, seyogyanya menurut saya. Inilah sikap Ba'alawi seharusnya. Ini polemik nasab, ilmiah dibantah dengan ilmiah seharusnya. Kalau ingin mencari keridhaan Allah, ingin mencari keridhaan Rasulullah SAW, ketika dapat koreksi dari saudara-saudara kita seiman, seagama, sebaiknya memang kita mengadakan muhasabah, menghisap diri. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mengajarkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Masya Allah, seharusnya kayak gitu ya, seharusnya. Bahwa berpeganglah kepada keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mensebarkan Islam di Jazirah Arab, yang notabene kaum musyrikin, penyembah berhala, itu dengan dalil
Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dengan rahmat Allah, maka Rasulullah itu bersikap lemah lembut terhadap lawan-lawannya, terhadap orang yang berseberangan dengan dia. Linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu keras hati yang Muhammad, sombong, mereka akan lari dari kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampun kepada Allah tentang mereka. Ketika Rasulullah tidak dipercaya sebagai nabi, ketika Rasulullah dihujat, bahkan dipersekusi di Taif, dilempari batu. Zaid bin Harithah yang melindungi Rasulullah berdarah-darah. Jibril alaihissalam berbisik kepada Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar mereka diazab orang-orang yang durhaka kepadamu ini. Biar nanti aku yang menjadi eksekutor, akan aku himpit mereka ini dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Tidak Jibril, kalau mereka tidak beriman, aku masih berharap cucu mereka, anak cucu mereka akan beriman. Maka Rasulullah angkat tangan. Apa doanya? Minta azab? Tidak. Sebagaimana para nabi terdahulu, kalau umatnya durhaka, ya Allah hukum mereka. Sebelum Nabi Muhammad SAW, sama Rasulullah, maka ada yang dihancurkan dengan gempa bumi, ada yang ditenggelamkan di laut. Tapi Rasulullah, akhlak beliau, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku sesuai yang mereka tidak mengerti. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabatku Ustaz Rizik Syihab mengatakan, hei asah pedang, asah celurit, saya akan mengatakan, hei asah akal, asah iman, asah akhlak. Apa itu asah akhlak? Allah Subhanahu wa ta'ala sering kali mengatakan dalam Al-Quranul Karim, afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akalmu? Jadi segala sesuatu yang kita terima harus dicerna dengan akal. Karena akallah yang bisa melihat benar dan salah, baik dan buruk. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Asah akal kita agar kita bisa lebih cerdas menerima kebenaran, agar kita lebih bisa menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Selanjutnya asah iman. Karena iman ini satu modal yang terbesar agar orang bisa mengenal Allah dengan melalui ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah, asah iman kita. Sehingga hari demi hari, tahun demi tahun bertambah-tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan imanlah kita akan bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan diridhoi. Yang ketiga, asah akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak, membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dari hari ke hari, mari kita perbaiki akhlak kita. Mari kita tingkatkan kualitas akhlak kita. Karena mengabdi kepada Allah sebagai hubungan vertikal harus dengan akhlak. Melaksanakan muamalah, hubungan horizontal terhadap sesama makhluk Allah juga dengan akhlak. Sekali lagi saya katakan, bukan asah golok, bukan asah parang, bukan asah pedang, tapi yuk kita asah akal, asah iman, asah akhlak. Insya Allah dengan demikian polemik seperti apapun akan selesai dengan baik untuk semua pihak. Baik sahabat santri dimanapun Anda berada ya, barusan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Romai Ramai itu memang mengena sekali ya. Dan apa yang disampaikan itu memang jelas fakta ya. Memang
Faktanya apa? Karena setiap dari kelompok-kelompok Ba'alawi ini ya, apabila disinggung tentang nasabnya dan dipertanyakan keasliannya, apakah benar apa palsu, itu mereka selalunya marah-marah ya. Dengan satu contoh saja ya, kita ambil satu contoh ya. Banyak dari kalangan mereka itu, terutama Pak Rizik ya, akan memprovokasi jamaahnya, apa ya, yang pengikutnya untuk beradu fisik. Ya, seperti itu yang kemarin-kemarin itu, asa kolok, asa parang ya. Berbanding kebalik ya dengan orang-orang yang mungkin menentang mereka. Dua kelompok ini ya, apabila saling bertemu akan terjadi seperti yang di Pemalang, Jawa Tengah ya. Yang satunya ngotot ingin mempertahankan nasabnya, yang satunya ngotot ingin membatalkan nasabnya. Dan yang perlu digarisbawahi ya, kelompok-kelompok mereka ini akan marah, akan tersinggung apabila ada orang yang mempertanyakan nasabnya. Karena apa? Selama ini mereka itu bangga, selama ini mereka itu apa ya, angkuh, congkak dengan gelar-gelarnya, dengan nasab-nasabnya. Padahal Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani jangan jelas membatalkan nasab mereka, dan mereka belum bisa mengcounter dengan antitesis. Jadi mungkin sedikit terganggu ya. Kita ambil satu contoh saja ya. Ketika kita sudah enak duduk di kursi yang empuk, mungkin kita tidak akan mau duduk di kursi yang penuh dengan duri ya. Seperti kelompok-kelompok mereka, sehingga mereka menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan eksistensinya, eksis biar terus eksis. Jadi dengan cara mungkin bercerita-cerita tentang kehebatan kelompok-kelompok mereka, menganggap tidak ada orang yang selamat kalau tidak mengikuti keluarga mereka, kan begitu. Terus ada yang teriak-teriak, di dalam tubuh kami itu ada darah Rasulullah, kan juga ada yang begitu. Jadi kita itu sebagai umat, dalam tanda kutip ya, sebagai umat Islam itu mengajarkan kita untuk berpikir. Apabila kita mau berpikir sedikit saja tanpa tanpa melihat apa yang mereka lakukan, mereka sampaikan, kita berpikirnya begini, kan selalunya kita terdoktrin ya bahwa mereka itu pemberi syafaat kelak di yaumil akhir. Siapa? Bahwa kadang ada yang mengatakan mereka panitia surga. Siapa? Ya. Padahal dari beribu, bahkan mungkin bertriliun-triliun orang ya, yang bisa memberikan syafaat, dari Nabi Adam, dari sampai Nabi Isa, bahkan dari sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu cuman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ketika umat mendatangi Nabi Adam, umat mendatangi Nabi Isa, umat mendatangi Nabi Musa, ketika nanti kita di padang mahsyar ya, semua tidak bisa berkomentar, semua hanya mengatakan nafsi. Nah, ini ya yang katanya, yang mengaku cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad katanya bisa memberi syafaat, ini kan aneh. Konteksnya apa? Terus jabatannya apa? Sedangkan para nabi, para rasul yang terdahulu itu tidak bisa memberikan syafaat. Hanya beliau Nabi Agung dan diagungkan oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang bisa memberikan syafaat. Nah, dari sini kita bisa bisa berpikir secara logis ya. Ketika semuanya para nabi tidak bisa memberi syafaat kecuali baginda, apatah lagi ini ya, yang mengaku sebagai cucu-cucu nabi yang belum jelas ya. Dan mereka selalunya akan mendoktrin ya. Sekali lagi mereka selalu mendoktrin bahwa mereka ini panitia surga,
orang-orang yang dimuliakan. Walaupun mereka berbuat ini, itu, maksiat dan lain sebagainya, itu mereka dimaafkan, diampuni segala dosanya, Pak. Tetapi kita tidak mau berpikir ya, bahkan bahwa ya mereka ini bukan golongan orang yang maksum. Yang maksum itu cuma baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seharusnya kita itu berpikir seperti itu. Dan apabila kita ya ingin menghormati, ingin bersikap baik, tidak, harusnya kita itu sampai tunduk patuh ya, sungkem sembah sujud. Dari hal inilah mereka terusik ya dengan hadirnya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, sehingga banyak terjadi persekusi seperti di Depok kemarin. Habib Bahar marah-marah ketika ada pelantikan anggota-anggota PWLS. Karena apa? Mereka akan terganggu, eksistensi mereka akan terganggu ya, kepopuleran mereka akan terganggu dengan hadirnya PWLS itu. Yang jelas apabila sudah terganggu, maka pundi-pundi ekonomi, pundi-pundi penghasilan cuan itu juga akan menurun ya. Tingkat kepercayaan para pengikutnya menurun, pasti penghasilannya menurun dan akan sedikit mengurangi isi kocek mereka. Itu saja mungkin yang bisa saya saya ucapkan ya, saya mereaksi apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama tentang kegelisahan, kegundahan dari golongan-golongan yang mengaku sebagai cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu ingin mengajak perang. Ya kalau bukan perang, bukan memprovokasi, bukan cucu palsu namanya. Apabila mereka memang benar-benar dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW, apa yang disampaikan, apa yang difatwakan, apa yang dikeluarkan kepada para pengikut pasti akan adem ayem ya, tidak panas membara, tidak selalu wayo. Karena apa? Yang mau diadu itu juga sesama umat. Jadi stop provokasi, biarkan waktu yang berbicara apakah benar mereka bisa membuktikan sebagai dzurriyyah Nabi seperti yang mereka sampaikan dan mereka bangga-banggakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Bang Haji Roma Irama ini ya bisa sedikit membuat kita berpikir secara waras, secara logis ya, karena dalam agama kita itu harus berpikir secara logis. Tetap semangat. Sakhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat rek. Ojo lali maca sholawat.